And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Syarif, perwakilan dari kelompok 4. Dalam laporan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang job desk dan schedule action plan pada kelompok 4. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya beserta job desk-nya. Yang pertama, Nizrina Novayanti sebagai account manager yang tugasnya menjembatani antara klien dengan tim, yaitu menerima brief dari klien lalu menjabarkan sebaik mungkin kebutuhan klien tersebut kepada tim Flex Production. Yang kedua ada Rahmanda Iklima sebagai media dan strategis planner yang tugasnya membantu account manager dan tim kreatif dalam menemukan ide-ide dasar pemecahan masalah komunikasi pemasaran dari klien, menerjemahkan brief dari klien agar memudahkan tim kreatif mengembangkan ide-ide mereka. Yang ketiga ada saya sendiri, Andi Muhammad Syarif sebagai kreatif tim bagian visualizer, bertugas mendokumentasikan aktivitas untuk kebutuhan ide-ide, laporan, riset, dan juga referensi proyek. Selanjutnya, ada Risnawati sebagai kreatif tim bagian desain dan editor. Tugasnya bertanggung jawab terhadap keseluruhan fungsi penyuntingan atau editing seperti mencari, memperbaiki, dan menerbitkan untuk kebutuhan proyek. Dan yang terakhir ada Rizka sebagai kreatif tim copywriter yang tugasnya mencari ide-ide yang bersifat verbal, baik lisan maupun tulisan, dan merangkainya menjadi sebuah kesatuan untuk memecahkan permasalahan komunikasi pemasaran klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan action plan dan schedule. Stage bagian awal sampai akhir. Action plan-nya itu ada job desk dan schedule action plan. Bagian B, process and progress plan. Writing worksheet each process include visualization documentary. Dan schedule-nya atau deadline-nya adalah 24 Februari 2022 sampai 31 Maret 2022. Stage pertama, action plan-nya adalah Discover with Devin. Devin Project our product plan, identify basic problem by using brainstorming basic notes, brainstorming board, mind mapping, notes, mind mapping board, collection data need, collection data board. Dan schedule atau deadline-nya sampai 3 Maret 2022. Kemudian yang kedua, ideation. Yang dibahas itu brainstorming ideation board, brainstorming writing, mind mapping ideation notes, mind mapping ideation board, writing worksheet, dan schedule sampai deadline-nya itu 10 Maret 2022. Yang ketiga, action plan yang dibahas adalah prototype or conception. Brainstorming, concept notes, brainstorming board, brainstorming writing, worksheet, mind mapping concept notes, mind mapping concept board, dan mind mapping writing worksheet. Schedule or deadline-nya itu 17 Maret 2022. Dan yang keempat, action plan yang dibahas adalah test or matrix. Alternate project plan, analyze for final decision using the best matrix to evaluation. Schedule or deadline-nya adalah 24 Maret 2022. Dan stage yang kelima atau yang terakhir adalah action plan test. Performance testing, improvement, the final concept, deliver visual concept, deliver technical concept, deliver communication concept. Schedule or deadline-nya adalah 31 Maret 2022. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan inti, yaitu Discover with Devin atau Identify Basic Problem. Kelompok kami telah melakukan brainstorming, tiap orang melakukan ide yang berbeda-beda, namun pada akhirnya didiskusikan sehingga menghasilkan satu topik yang akan diteliti. Contoh brainstorming notes yang dilakukan kelompok kami.
Berikut hasil brainstorming board dari kelompok kami. Yang pertama, Nizrina yang mengambil topik perancangan iklan baju adat melalui media live di mall. Lalu Rahmanda Iklima mengambil topik pengenalan kembali lagu daerah Sulawesi di kawasan perkotaan seperti bendara, mal, dan lain-lain. Selanjutnya, brainstorming dari saya mengambil topik pengenalan minuman tradisional di tempat-tempat umum untuk melestarikan kuliner, utamanya minuman sarba. Brainstorming board selanjutnya ada dari Rizna mengambil topik photobooth kapal pinisi di bandara, dan Rizka yang mengangkat topik perancangan iklan peleko media melalui eskalator di mall. Setelah brainstorming, kami berdiskusi dan hasil pemilihan ide-ide yang kami pilih yaitu perancangan iklan baju adat melalui media live di mall. Berikut hasil dari mind mapping notes dari kelompok kami. Ada observasi, referensi, data, wawancara, kuesioner, pertanyaan, riset, dokumentasi, foto, video, beserta contohnya. Selanjutnya yaitu hasil dari mind mapping board. Pengenalan baju adat melalui ilustrasi penggunaan media live. Observasi di mall, dokumentasi, foto, dan video. Kemudian pengambilan data melalui kuesioner dengan memberikan pertanyaan. Kemudian collection datanya diambil dari hasil kuesioner. Dan referensi diambil dari gambar di internet. Selanjutnya pembahasan collection data need. Kami telah membuat Google Formulir dengan menanyakan nama, asal kota, usia, dan statusnya. Lalu memberikan beberapa pertanyaan yaitu, apakah Anda mengetahui baju adat Sulawesi Selatan? Apakah Anda pernah memakai baju adat dari Sulawesi Selatan? Saat pergi ke pesta pernikahan, apakah Anda lebih sering memakai baju adat atau baju modern? Apakah Anda merasa malu atau bangga saat memakai pakaian adat? Menurut Anda, apakah pakaian barat lebih menarik daripada pakaian adat? Kami juga membandingkan dua pakaian tradisional dan modern dan membiarkan audiens memilih pakaian mana yang menurut mereka lebih menarik. Kami juga menampilkan contoh iklan media live dan menanyakan apakah media ini cocok untuk memperkenalkan kembali pakaian adat. Berikut adalah hasil survei melalui Google Formulir. Jumlah responden berjumlah 82 orang dan didominasi dari asal Kota Makassar. Berdasarkan hasil survei Google Form, untuk usia didominasi dengan umur 19 sampai 25 tahun dengan jumlah 45,1%, kemudian umur 13 sampai 15 tahun dengan jumlah 29,3%, dan urutan yang ketiga berumur 16 sampai 18 tahun berjumlah 23,2%, dan yang terakhir dan yang paling sedikit yaitu 26 tahun ke atas. Untuk hasil survei audiens yang mendominasi adalah dari kalangan mahasiswa dengan jumlah 42,7%, kemudian anak SMP dengan jumlah 29,3%, kemudian SMA dengan jumlah 22%, selanjutnya urutan keempat yang pekerja, dan yang paling sedikit itu yang tidak bekerja. Untuk hasil survei mengenai pertanyaan apakah Anda mengetahui baju adat Sulawesi Selatan, dan sangat mengejutkan bahwa kebanyakan yang menjawab tidak daripada yang menjawab iya, dengan jumlah 52,4% audiens menjawab tidak mengetahui baju adat Sulawesi Selatan. Kemudian ada data dari pertanyaan apakah Anda pernah memakai baju adat dari Sulawesi Selatan, dan hasil dari grafik yang ditampilkan bahwa sebanyak 62,2% audiens menjawab tidak pernah memakai baju adat dari Sulawesi Selatan, dan sebanyak 37,8% menjawab pernah memakai baju adat dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya hasil survei dari pertanyaan saat pergi ke pesta pernikahan, apakah Anda lebih sering memakai baju adat atau baju modern?
Dan kebanyakan dari audiens menjawab memakai baju modern dengan jumlah 90,2%, dan audiens yang sering memakai baju adat berjumlah 9,8%. Selanjutnya untuk pertanyaan apakah Anda merasa malu atau bangga memakai pakaian adat, 51,2% audiens menjawab malu dan 48,8% audiens menjawab ya bangga menggunakan pakaian adat. Selanjutnya untuk pertanyaan menurut Anda apakah pakaian barat lebih menarik dari pakaian adat, sebanyak 59,8% audiens menjawab ya, pakaian barat lebih menarik dan sebanyak 40,2% menjawab tidak, pakaian adat lebih menarik. Untuk pertanyaan di manakah yang paling menarik di mata Anda, nomor 1 dengan memakai baju bodoh atau memakai baju modern. Hasil menunjukkan bahwa 64,2% memilih baju modern lebih menarik daripada baju adat dan sebanyak 35,8% memilih baju bodoh atau baju adat. Selanjutnya hasil survei dari pertanyaan di manakah yang paling menarik menurut Anda dari gambar 1 atau gambar 2, dan sebanyak 67,1% memilih gambar 1 dan 32,9% memilih gambar 2. Ini membuktikan bahwa gambar 1 lebih menarik. Selanjutnya hasil survei pertanyaan, pernahkah kamu menjumpai iklan seperti gambar di bawah ini? Dan sebanyak 69,6% menjawab tidak pernah melihat iklan seperti gambar di samping, dan sebanyak 29% menjawab pernah melihat iklan tersebut. Dan pertanyaan terakhir adalah, menurut Anda apakah media iklan tersebut cocok untuk dijadikan pengenalan baju adat Sulawesi Selatan? Dan sebanyak 89,9% menjawab cocok dan 8,7% audiens menjawab tidak cocok. Sekian presentasi laporan pertama dari kelompok 4, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.